Shalom adik-adik, tidak terasa satu minggu kita boleh berkumpul kembali untuk bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Di minggu yang penuh dengan sukacita ini, kita akan sama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan serta mendengarkan cerita firman Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik, mari sama-sama kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Jangan lupa Alkitabnya sudah siap? Oke. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam ibadah. Mari sama-sama kita fokus pada ibadah ini karena kita akan memuji Tuhan dan juga menyenangkan hati Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dikasih Tuhan, kita akan habiskan ibadah kita dengan menerima khotbah dan salam. Adik-adik sekalian diundang untuk berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Yesus Tuhan
Adik-adik sekalian, Tuhan Yesus sudah begitu baik bagi kita sepanjang minggu ini. Dia sudah menjaga kita, memberikan kita kekuatan dan kesehatan, dan kita boleh hadir pada saat ini, kita boleh menikmati ibadah pada hari ini. Itu semua karena anugerah daripada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama berdoa, mengucap syukur atas semua yang boleh kita terima sampai pada saat ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu karena Tuhan yang telah menjaga, Tuhan yang telah memelihara kami, Tuhan yang telah memberikan kami kekuatan dan kesehatan sampai pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan untuk Mama dan Papa yang juga telah menjaga kami semua. Terima kasih juga ya Tuhan buat begitu banyak berkat yang boleh kami terima daripadamu. Kami mengucap syukur untuk semuanya itu ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya apa yang kami terima itu semua berasal daripadamu. Oleh sebab itu ya Tuhan, pada saat ini sebagai ucapan syukur kami akan sama-sama beribadah kepadamu, memuji dan membesarkan namamu, juga mendengarkan akan cerita firman-Mu. Berikan kami hikmat ya Tuhan, juga berkati akan ibadah ini. Kiranya ibadah ini boleh jadi hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, inilah ucapan syukur kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord side. Kak Doni di mana?
gimana ya? Aduh, Kak Doni ini. Ya udah, adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, apa kabar? Perkenalkan, nama saya adalah Don. Nama saya adalah Don. Nah, adik-adik, kita akan melanjutkan ibadah ini dengan bersama-sama memuji Tuhan. Kita akan menyanyi dari 2 buah lagu. Yang pertama adalah Yesus idolaku dan Whose side are you leaning on? Sudah siap adik-adik? Mari sama-sama kita bersuka cita dan juga bergembira bersama Tuhan Yesus. Ayo semuanya berdiri, kita sama-sama menyanyi 2 buah lagu itu. Yesus
Bom 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 ceria. Bom 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 bom. Bom 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 bom. Bom ceria saatnya. Adik-adik, sekarang kita akan menyaksikan video bom ceria. Kita akan menyaksikan ayat hafalan yang sudah dikirimkan oleh adik-adik kita kelas tengah, kelas besar, dan kelas kecil. Selamat menyaksikan. Hari ini Yeremia pasal 17 ayat 7 diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin. Yeremia 17 ayat 7 diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Yeremia 17 ayat 17 diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang Yeremia 17 ayat 7 diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat 7 diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Yeremia pasal 17 ayat 7 diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Yeremia 17 diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Yeremia 17 ayat 7 diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang memberi harapannya pada Tuhan. Bernyanyi sudah, puji-pujian sudah, bom ceria sudah. Nah, sekarang teman-teman, kita akan sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapa yang rindu mendengarkan cerita firman Tuhan? Ayo angkat tangan semuanya. Don juga rindu untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Ayo adik-adik, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyi satu pujian yang berkata, Tuhan aku rindu. Dan sesudah itu kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh teman kita Quailen.
manusia. Penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih buat hari ini. Dan kami sebentar lagi kami mau membaca firman-Mu. Kiranya Engkau berkati supaya kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hai teman-teman, hari ini Tiziana akan mengikuti Katirsa jalan-jalan. Penasaran? Katanya sih tempatnya asik. Di mananya? Kurang tahu sih. Tapi nanti kita ikutin saja ya, ikutin Katirsa. Oke, jangan kemana-mana. Dadah. Gimana? Jadi ikut nggak? Hai Katirsa, siap. Hai, jagoan Kristus, VIP-nya, hadirat Tuhan. Nah, hari ini kita akan jalan-jalan virtual. Nah, kakak akan ngajak adik-adik untuk perjalanan virtual ke Museum Nasional. Yuk, ikutin kakak ya. Selamat menikmati perjalanan virtual kita. Perjalanan hari ini seru kan? Seru sekali Kak. Wah, luar biasa. Nah, gimana teman-teman? Seru kan?
kan perjalanan hari ini? Nah, hari ini kakak akan bercerita juga tentang patung. Tapi letaknya tidak di museum. Di mana ya? Wah, penasaran? Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis. Duduk yang manis juga ya. Siang juga duduk yang manis. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, Allah mengutus Musa memimpin umatnya keluar dari tanah Mesir agar umatnya dapat bersukacita di tanah yang dijanjikan, yaitu Kanaan. Namun ada yang harus mereka lakukan, yaitu hanya hidup taat kepada Allah. Namun sulit bagi mereka untuk hidup taat. Allah ingin mereka tahu bagaimana mereka harus bersikap. Dan jika Allah di pihak mereka, tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Hal ini dirasa baik oleh Musa. Maka naiklah Musa ke Gunung Sinai untuk bertemu dengan Allah. Allah memberikan hukum-hukumnya, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Selama 40 hari, 40 malam. Tapi hal itu terasa berat. Hai, Harun, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia. Apa ya? Aha, aku suruh aja mereka mengumpulkan emas. Dan aku membentuknya, memahatnya, dan membuatnya menjadi petung anak lembu emas. Lalu dibuatlah anak lembu tuangan oleh Harun. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Mendengar itu, Musa turun dan memecahkan 2 loh batu. Sesudah itu, Musa mengambil patung itu, membakarnya, menggilingnya, dan menyuruh bangsa Israel untuk minum. Apakah yang dilakukan bangsa Israel kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa sebesar itu kepada mereka? Jangan bangkit amarahmu Tuhan, mereka yang menyuruhku untuk membuat patung, karena Tuanku tak kunjung datang. Lalu Musa naik kembali ke atas gunung, memohon Tuhan mengampuni segala dosa yang dilakukan oleh umat Israel. Tapi Allah berfirman kepada Musa, Siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu, tetapi pada hari pembalasanku itu aku akan membalas dosa mereka kepada mereka. Tuhan Allah tetap mengampuni mereka walaupun bangsa Israel telah berdosa. Adik-adik, sebelum kita mengenal dosa, hubungan kita dengan Allah begitu mulus, tak bercacat, tak bercelah. Tetapi adik-adik, saat kita mengenal dosa, saat kita mendukakan hati Tuhan, maka disitulah kita tidak merasakan kasih Tuhan dan hubungan kita menjadi terputus. Kita tidak merasakan kasih Tuhan, kita tidak merasakan anugerah Tuhan, dan hidup kita jauh daripada Tuhan. Namun adik-adik, Tuhan Allah adalah kasih. Dia mengasihi kita. Seberapapun dosa kita, Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap menunggu kita. Asalkan adik-adik kita mau datang kepada Tuhan, kita mohon ampun atas segala dosa kita, maka Tuhan akan mengikat kembali kita dengan kasih-Nya, agar kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Namun adik-adik, supaya hubungan kita semakin erat lagi kepada Tuhan, Tuhan mau kita taat dan setia kepadanya. Kita mau memberikan diri kita penuh kepadanya. Saat kita memberikan diri kita menjadi taat dan setia, Tuhan semakin dekat. Tuhan mengubah kita, Tuhan menjernihkan kita, Tuhan membuat kita menjadi baru di dalam Tuhan, menjadi indah dan tak bercacat, tak bercelah. Hubungan kita kembali
baik dan indah di dalam Tuhan. Mari adik-adik, kita menjadi generasi anak pemenang yang mau taat dan setia kepada Tuhan. Karena Tuhan Allah Maha Besar, batu keselamatan kita. Mari kita bersama menyembah Dia, masuk dalam keluarga Allah. Selamat menikmati berkat Tuhan, selamat menjadi baru di dalam Tuhan. Dan hanya Tuhan yang kita sembah. Salam. Saatnya kreativitas challenge. Adik-adik sudah menyiapkan kertas, lem, pulpen, dan juga gunting. Kalau sudah siapkan, mari kita masuk ke kreativitas challenge. Pertama, adik-adik melipat kecil ya. Lipat kecil, lalu gunting. Setelah dilipat, bagian ini dilipat kembali. Dilipat dua kembali, lalu digunting. Ya, setelah digunting, adik-adik lipat bagiannya, ya, lipat keluar, masuk ya. Nah, begitu juga satu kertasnya adik-adik lipat dengan hal yang sama. Ya, sudah. Jadi dua ya, gulungan lipatannya. Nah, sekarang kita taruh. Kita ambil kertas yang sisanya, yang besar. Lalu kita gambar telapak tangan, ya. Ya, bisa ya, kita cetak ya tangannya. Lalu di jari-jarinya adik-adik bisa tulis nama, bisa juga gambar ya. Ya, tulis nama juga boleh. Ya, rambutnya bisa adik-adik kasih warna. Nah, lalu sini adik-adik tulis, kami mau menyembah Tuhan. Ya, jadi bisa juga tulis nama atau nama teman-teman adik-adik atau nama papa, mama, dan adik saudaranya boleh ya. Sudah? Oke, sekarang saatnya kita menggunting telapak tangan tadi. Nah, setelah digunting, ya. Nah, lalu lipatan kertas tadi dilem di bagian belakangnya. Nah, setelah itu adik-adik tulis nama. Selesai. Kreativitas challenge selesai. Aku dan seisi rumahku menyembah Tuhan. Kami datang menyembah Tuhan dalam keluarga Allah. Mari hidup taat dan setia untuk menyembah hanya pada satu Tuhan. Salam, selamat berkreativitas. Tuhan Yesus berkati. Nah, untuk ayat hafalan minggu ini yaitu ada di Matius 4 ayat 10b. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ini adalah ayat hafalan untuk kelas tengah dan kelas kecil. Nah, untuk ayat hafalan kelas besar ada di Keluaran pasal 20 ayat 4. Keluaran pasal 20 ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Selamat menghafal. Untuk menutup firman kita hari ini, mari adik-adik kita bersama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akui kelemahan kami. Kami menerima firman-Mu Tuhan. Hari ini kami percaya, kami bisa menang. Tuhan, datanglah dalam kekuatan-Mu atas kelemahan kami. Pakailah hidup kami. Kami mau menjaga urapan-Mu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, sebagai Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Apa yang telah lalu,
hal-hal yang membuat Tuhan bersedih, biarlah sudah berlalu. Kami melihat apa yang ada di depan kami. Kami percaya Tuhan beserta kami. Tuhan, kami akan terus berusaha, tapi semua adalah kasih karunia Tuhan yang memampukan kami. Kami percaya kami pasti menang, lebih dari pemenang, dan memenangkan generasi kami. Bersama dengan Engkau Tuhan, bersama menyembah Engkau Tuhan, masuk dalam keluarga Allah. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu. Ampun segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Jadikan kami baru di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau datang dan mendekat di dalam hidup kami. Jamah hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Aku percaya, terima Yesus di hatiku, ku jadi baru, jadi anakku, ku bersyukur. Yesus ku percaya, ku terima dalam hatiku, ku jadi baru, jadi anakmu, ku masuk keluarga Allah. Bersama melayani Yesus kau Raja kami. Bersama menyembah, bersama melayani dalam keluarga Allah. Yesus ku percaya, ku terima dalam hatiku, ku jadi baru, jadi anakmu, ku masuk keluarga Allah. Bersama menyembah, bersama melayani Yesus kau Raja kami. Bersama menyembah, bersama melayani dalam keluarga Allah. Bersama menyembah, bersama melayani Yesus kau Raja kami. Bersama menyembah, bersama melayani dalam keluarga Allah. Dalam keluarga Allah.
Dondon sudah membantu Kak Doni pada ibadah pagi hari ini. Nah, adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Tuhan sudah begitu baik buat kita semua. Nah, saatnya kita membalas kebaikan Tuhan dengan memberikan persembahan. Adik-adik, persembahan ini akan digunakan untuk pelayanan anak-anak sekolah minggu yang ada di jemaat kita, untuk merayakan Natal nantinya, untuk memberikan bum ceria, ya, itu semua akan diambil dari persembahan ini. Oleh sebab itu, adik-adik yang sudah memberikan persembahan, jangan lupa dibawa ke kantor Majelis Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang atau kantor bersama. Nah, jangan lupa amplopnya dimasukkan ke dalam kotak hitam yang sudah disiapkan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Kita angkat amplop yang sudah kita siapkan. Sama-sama kita katakan, ku mau memberi yang terbaik yang ku punya untukmu, Tuhan. Ayo adik-adik, kita siapkan persembahan kita. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau bersaksikan cobaan buat atau Tuhan berkati beban kami dalam Tuhan Yesus, kami ucap berdoa. Amin. Adik sekalian, tanpa terasa kita sudah tiba di penghujung ibadah kita pada minggu ini. Nah, Dondon, ada yang mau disampaikan nggak ke adik-adik? Silakan. Akhirnya ketemu juga sama Kak Doni. Oh ya, adik-adik, gimana penampilan Dondon pada hari ini? Udah bisa jadi WR belum ya, Kak Doni? Ya, mudah-mudahan bisa ya. Oke adik-adik, Dondon hanya berpesan adik-adik tetap jaga kesehatan ya. Jangan keluar-keluar rumah kalau tidak ada perlunya. Dan tetap berdoa supaya kita semua diberkati dan dilindungi oleh
Tuhan Yesus Kristus. Itu aja sih Kak Doni. Silakan Kak Doni. Oke, nah adik-adik ingat pesan Dondon tadi ya. Nah sekarang kita akan berpisah. Kakak harapkan dalam kondisi pandemi COVID-19 ini adik-adik lebih hati-hati ketika mau keluar rumah. Jangan lupa pakai maskernya ya. Kemudian ketika melakukan segala sesuatu, habis melakukan segala sesuatu jangan lupa untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Dan ketika bertemu dengan orang lain harus jaga jarak ya, minimal 1,5 meter. Kalau tidak ada keperluan apa-apa, jangan kumpul-kumpul ya. Nah, itu pesan dari Kak Doni beserta Dondon buat adik-adik sekalian. Kita akan bertemu lagi pada ibadah minggu yang akan datang. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Tuhan memberkati. Shalom.
Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada saat ini dengan menerima berkat Tuhan. Adik-adik sekalian diundang untuk berdiri. Terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan